Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, tetangga-tetangga saleh yang senantiasa dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kelima dari Durusul Lughah dan kita telah masuk ke halaman 21. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang huruf jar. Bukankah demikian, Bapak-bapak yang Allah muliakan? Huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Huruf jar itu akan membuat isim yang datang setelahnya berharokat akhir fathah. Betul? Oh, kasrah, mumtaz. Ya, berharokat akhir kasrah atau disebut dengan majrur. Ya. Kalau misalkan kita katakan al-baitu, kita masukkan huruf jar fi, misalkan jadi fil baiti, mumtaz. Fil baiti. Nah, itulah fungsi dari huruf jar. Ya, jadi setiap isim yang kemasukan huruf jar itu akan menjadi majrur, dan kita baru belajar dua huruf jar. Yang pertama fi, yang kedua ala. Kalau fi artinya di, kalau ala artinya di atas. Taib. Itu pelajaran kemarin. Kemudian kita juga belajar tentang muzakkar dan muannats. Ya, muzakkar dan muannats. Apa itu muzakkar dan muannats? Simpelnya muzakkar itu laki-laki, kalau muannats itu perempuan, ya. Contoh, Muhammadun itu muzakkar atau muannats? Muzakkar. Tapi kalau Aisyah tuh muannats. Itu simpelnya. Nah, kemudian muzakkar dan muannats itu terbagi menjadi dua. Ada muzakkar dan muannats hakiki. Betul ya? Kemarin kita sebutkan hakiki itu yang artinya beneran laki-laki atau beneran perempuan secara hakikat. Ya, artinya dia bisa beranak misalkan. Itu artinya hakiki. Atau bertelur kalau hewan. Ada juga muzakkar dan muannats majazi. Artinya ya, dia nggak ada identifikasi khusus dia laki-laki atau perempuan, namun bisa ditandai dengan huruf tak marbutah di akhir isim tersebut. Hukum asal semua isim itu muzakkar, ya. Kecuali jika ditemukan di akhir isim tak marbutah, maka kita hukumi sebagai muannats majazi. Begitu ya. Itu pelajaran kemarin. Maka kita katakan misalkan al-kitabu muzakkar atau muannats? Al-kitabu muzakkar. Tapi kalau al-ghurfatu muannats. Alasannya karena ada ta marbutah di akhirnya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Huwa dan hiya. Huwa itu artinya dia laki-laki, baik laki-lakinya itu hakiki atau majazi, ya. Begitu juga hiya itu adalah dhamir atau kata ganti untuk muannats, baik itu hakiki atau majazi. Coba kita baca bareng-bareng. Taib. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Perhatikan kata huwa, hiya, huwa dan hiya. Ya, itu menunjukkan dia, baik itu kalau huwa itu muzakkar hakiki atau majazi, kalau hiya itu muannats hakiki atau majazi. Insyaallah bisa difahami ya. Kemudian kemarin pada akhir pelajaran ada pertanyaan bagus dari Pak Faruk mengenai tentang Aminatu. Aminatu kan artinya Aminah, nama perempuan. Mengapa dia tidak ada alif lam di depannya tapi tetap dibaca tanpa tanwin? Nah, gitu kan? Ini kita sebut dengan istilah
mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' minas sarf. Boleh saya tulis. Taib ini boleh ditulis ya, boleh ditulis atau saya jelaskan dahulu baru setelah itu ditulis. Jadi ada istilah namanya mamnu' minas sarf. Mamnu' itu artinya dilarang, min itu artinya dari, as-sarf itu artinya bisa dua, tanwin dan kasroh. Berarti arti mamnu' minas sarf isim yang dilarang tanwin dan kasroh. Artinya isim yang mamnu' minas sarf itu tidak mungkin tanwin dan tidak mungkin kasroh. Kita tidak perlu ributkan yang istilah kasroh ini, nanti dulu. Kita mau fokus di tanwin karena pertanyaannya tentang tanwin. Nah, contohnya adalah kata aminatu. Aminatu ini tidak boleh dibaca aminatun, tidak boleh. Kalau nama perempuan ya itu dibaca aminatu. Kemudian contoh lain hamzatu. Hamzatu tidak boleh dibaca hamzatun, tidak boleh meskipun tidak ada alif lam di depannya. Dia tidak boleh dibaca tanwin. Nah, isim mamnu' minas sarf itu jenisnya banyak sekali. Banyak. Tapi kita pelajari satu dahulu, yaitu yang batasannya, perhatikan, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kalau nama perempuannya itu 3 huruf, berarti dia boleh tanwin. Contohnya apa kemarin? Hindun, mumtaz. Hindun ini berapa huruf Pak? 3. Hindun ya. Tapi kalau Maryam ini kan 4. Berarti boleh nggak dibaca Maryamun? Tidak boleh dibacanya Maryamu. Zainabun? Boleh. Zainabun? Tidak boleh dibacanya Zainabu. Begitu juga Aminatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan seterusnya. Kemudian batasan yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, seperti Hamzatu. Karena tak marbutoh ini mirip taknya perempuan, tapi bukan berarti namanya mirip perempuan, tidak. Intinya kalau ada nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh, itu tidak boleh ditanwin. Contohnya Hamzatu, Maisaratu, Muawiyatu, Usamatu, dan seterusnya. Itu tidak boleh ditanwin. Istilahnya apa Pak? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf artinya isim yang dilarang tanwin. Silahkan ditulis.
Taib, jika sudah dikerjakan atau sudah ditulis, kita masuk ke tamarin latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini ada 11 pertanyaan. Ainal kitabu aina Muhammadun sampai seterusnya. Itu silakan dijawab. Ya, bisa dijawab melihat ke ba yang kolom sebelumnya. Misalkan ainal kitabu berarti jawabannya huwa alal maktabi. Ada kan di atasnya? Ya, jawabannya harus huwa alal maktabi, bukan alal maktabi saja. Ya, jadi huwa alal maktabi. Aina Muhammadun, jawabannya apa, Pak? Huwa fil ghurfati. Taib. Aina sa'atu, jawabannya? Hiya ala sariri, mumtaz. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Aina Aminatu, jawabannya? Mumtaz. Hiya fil matbakhi. Nah, sekarang pertanyaannya agak ada improvisasi. Aminatu fil ghurfati. Nah, berarti kan jawabannya na'am atau la, ya kan? Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah itu di kamar? Jawabannya la. La atau na'am? La. Hiya, mumtaz. Hiya fil matbakhi. Ya, seperti itu. Kemudian ayasirun fil matbakhi. La. Huwa fil hammami, mumtaz. Selanjutnya man fil ghurfati. Langsung sebut nama. Man fil ghurfati? Muhammadun. Langsung sebut Muhammadun. Wa man fil hammami? Mumtaz. Yasirun. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi artinya apa yang di atas meja? Jawabannya apa? Mumtaz. Al-kitabu. Madza 'alas sariri? Jawabannya as-sa'atu. Taib, sudah saya jawab, tinggal dijawab lagi. Insyaallah 4 menit cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan, atau ditanya ke teman sebelahnya juga tidak ada masalah. Langsung dikerjakan di buku cetak. Silakan. Ya. Fi dunya hasanah. Dia tidak majrur, Ustaz. Mumtaz. Jadi kata dunia itu ada istilahnya namanya isim mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus itu belakangnya alif lazimah seperti Musa, Isa, dunia, quswa. Nah, dia kalau kemasukan huruf jar, dia alamat majrurnya namanya kasroh muqaddarah. Muqaddarah itu artinya dianggap ada. Gitu, dianggap ada. Jadi setiap isim, kan isim jenisnya banyak. Yang kita pelajari ini masih isim-isim yang sederhana saja. Nah, kalau kemasukan huruf jar tinggal kasroh. Huruf jar tinggal kasroh. Itu rata-rata isim seperti itu. Ada beberapa isim, ya kalau kemasukan huruf jar, dia responnya berbeda. Nah,
alamat majrurnya berbeda. Nah contoh dunia, nah itu isim yang dia nggak bisa kemana-mana. Musa misalkan, saya mengatakan fi Musa, ada pada Musa, ya Musa selalu Musa, tidak jadi Musai, nggak jadi. Isa selalu Isa, dunia selalu dunia, kuswa selalu kuswa. Itu namanya isim mangkus. Itu sebenarnya pelajarannya masih beberapa halaman lagi, tapi pertanyaan ini menunjukkan Masya Allah Pak Taufik berarti memperhatikan, luar biasa. Berarti kalau kita dapati di doa atau di Al-Quran sesuatu yang kok nggak sesuai dengan yang kita pelajari, langsung tanya saja, insya Allah saya jawab. Ya, barakallahu fiik. Rabbana atina fid dunya, begitu kan? Dia kemasukan huruf jar, tapi dia isi mangkus, jadi kasrohnya muqaddarah, dianggap ada. Wa fil akhirah, nah itu majrur, itu kasroh ya. Berarti kan sesuai dengan yang kita pelajari sementara. Hasanah wa qina adzabannar. Sudah dijawab semua sampai nomor 11? Jika sudah, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Kalau santri nggak megang bukunya, saya ada PDF-nya. Antum ada PDF-nya nggak? Jihad, antum punya PDF-nya? Anak kirim ke, sebentar. Bentar anak kirim PDF-nya insyaallah. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca tulis sambil harokati akhirnya. Nah, kalau tidak ada huruf jar berarti dhammah, begitu kan, marfu. Kalau ada huruf jarnya silakan di kasroh. Berarti yang pertama al-madra satu. Kemudian bareng-bareng. Terus fil baiti. Kemudian mumtaz. Selanjutnya Masya Allah. Kemudian fil matbakhi, mumtaz. Selanjutnya al maktabu alal, kemudian alal kursi, kemudian as-sariru alal kitabi fil masjidi, mumtaz. Berarti sudah paham. Kemudian iqra waktub, ada waktu untuk diharokati, silakan langsung diharokati di tempat. Jihad. Nomor antum berapa? Nomor antum 779 129 908. Ini
sampai nomor 10 ya. Dari at-talibu fil jami'ati sampai man fil fasli. Pokoknya kalau belum ada huruf jarnya, harokatnya dhammah, itu simpel. Jika ada huruf jarnya diharokati kasroh. Kalau domirnya kembali kepada mudzakkar pakai huwa, kalau kembali ke muannats pakainya hiya. Mudah insyaallah. Sudah dapat PDF-nya? Sudah di-share? Oh ya, antum sudah ada buku. Yang lain? Sudah dapat PDF-nya? Halaman 22. Taib. Kita baca bareng-bareng. Nomor 1. Fil jami'ati, artinya murid itu di universitas. Al jami'ah itu artinya kampus atau universitas. Ini baru ya sepertinya mufradatnya. Kemudian nomor 2, ar-rajulu fil masjidi, mumtaz. Nomor 3, mumtaz. Jawabannya huwa fid dukani, artinya di mana pedagang, dia di toko. Al-qalamu, mumtaz. Alal maktabi, pena itu di atas meja. Aina Zainabu, mumtaz. Hiya fil ghurfati. Kemudian apa artinya waraq? Kertas. Jawabannya huwa alal maktabi. Selanjutnya ainal mudarrisu, itu kan. Apa artinya mudarris? Guru. Jawabannya huwa fil fasli. Selanjutnya aina yasirun atau yasiru? Yasirun. Jawabannya huwa fil mirhadi. Fil mirhad, mirhad itu artinya hammam, sama. Al mirhad dengan hammam itu artinya kamar mandi. Al mirhad dengan al hammam itu sinonim. Bahasa Arabnya sinonim itu muradif. Muradif itu artinya sinonim. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Kemudian asy-syamsu wal qamaru fis samai. Fis samai. Kemudian nomor 10, man fil fasli, artinya siapa yang ada di kelas, mumtaz. Tapi perhatikan alif. Di sini ada nama laki-laki yang bagian kanan. Semuanya itu dibaca dengan tanwin. Ada juga yang bagian kiri itu nama perempuan yang lebih dari berapa huruf? 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Apakah boleh ditanwin? Tidak. Istilahnya apa? Mamnu' minas sarf. Boleh ditulis di bawahnya Ruqayyah itu atau di atasnya Aminah. Boleh ditulis mamnu' minas sarf. Artinya dilarang tanwin dan kasroh. Atau dilarang tanwin dulu, ditulis gitu. Seperti itu tidak ada masalah. Mamnu' minas sarf artinya isim yang dilarang tanwin. Taib, kita baca bareng-bareng. Muhammadun, Aminatu, Khalidun. Selanjutnya terus mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Nah, ini tugasnya adalah mengharokati isim tersebut, ya. Kalau dia bukan mamnu' minas sarf silakan ditanwin. Kalau dia mamnu' minas sarf berarti tidak boleh ditanwin. Berarti yang pertama bacanya bagaimana? Hamidun. Selanjutnya terus mumtaz.
Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatun atau Aisyatu? Mumtaz. Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Selanjutnya ba. Nah, ini kita belajar tambahan huruf jar. Kita baru belajar berapa huruf jar? 2. Apa saja? Fi dan ala. Sekarang kita ketambahan 2 lagi. Min dan ila. Ini sudah selesai ya? Ana hapus. Yang pertama, fi. Apa artinya fi? Di dalam, gitu ya. Di dalam atau di, gitu saja. Kemudian kita sudah belajar ala artinya di atas. Selanjutnya kita belajar ini baru min. Min itu artinya dari. Kemudian kita belajar ila, artinya ke, ya, ke. Bareng-bareng. Fi, ala, min, ila. Nah, sudah belajar berapa? 4. Nanti ada tambahan lagi insyaallah. Baik, kita baca. Al baitu, minal baiti, al masjidu, ilal masjidi. Taib. Ini ada percakapan antara al-mudarris, guru, dengan Muhammad, muridnya di sini. Dan guru ini bertanya kepada Muhammad tentang dari mana dia datang dan bertanya tentang teman-temannya Muhammad. Dia datangnya dari negara mana saja. Taib. Kita baca ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Nah, di sini ada tambahan domir yang baru kita pelajari. Domir itu artinya kata ganti. Kita sudah belajar huwa dan hiya. Huwa itu artinya dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Sekarang kita ketambahan anta. Anta itu artinya kamu laki-laki. Ya. Kemudian kita ketambahan ana, artinya saya, tidak harus laki-laki atau perempuan. Jadi ana bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Bukan ana laki-laki kalau perempuan ani, bukan. Ya. Jadi ana untuk laki-laki dan perempuan. Adapun anta hanya untuk laki-laki. Taib. Kita tulis juga berarti. Domir itu artinya kata ganti. Ya, kita sudah belajar 4 berarti. Ada huwa, kemudian hiya, ana, begitu ya, dengan anta. Nah, taib. Ini sudah belajar 4. Taib, bareng-bareng. Huwa, hiya, ana, anta. Taib. Sekarang ana tunjuk atau sebutkan bahasa Arabnya, bapak-bapak sebutkan bahasa Indonesianya, ya. Ana, anta, huwa, dia laki-laki, begitu ya. Huwa, hiya, huwa, mumtaz. Anta, kamu laki-laki. Tapi kita baca min aina anta,
Ana minal Yabani. Yaban itu artinya Jepang. Lihat pulaunya, ya. Itu pulaunya pulau Jepang. Al-Yaban itu artinya Jepang. Japan, begitu. Kemudian perhatikan kata Al-Yaban, dia kemasukan min, huruf jar. Makanya harokat akhirnya Al-Yaban apa? Kasroh, dia majrur. Taib. Kemudian Mudaris bertanya lagi ke Muhammad tentang Ammar, temannya. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. As-Sin itu artinya Cina. Nah, lihat pulaunya, nggak ada ya, nggak ada pulau Cina. Taib. As-Sin itu artinya Cina. Ada sebuah ungkapan terkenal, utlubul ilma walau bis-Sin. Carilah ilmu meskipun sampai Cina. Tapi itu bukan hadis ya, itu ungkapan saja. Maksudnya sampai manapun tempuhlah ilmu. Taib. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Taib. Kita cukupkan sampai huwa minal Hindi dulu, karena pada percakapan selanjutnya ada pelajaran baru tentang fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi kita cukupkan sampai huwa minal Hindi. Al-Hind artinya India, ya. Al-Hind artinya India. Tapi berarti kita sudah belajar berapa negara? Yang pertama Jepang, apa bahasa Arabnya Jepang? Yaban. Kemudian As-Sin artinya Cina, dan yang ketiga Al-Hind. Al-Hind artinya India. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di pekan depan, halaman 24. Berarti kita sudah tadi dari halaman 21 sampai dengan halaman 24. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salahnya kami mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu tentangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.